Tusalli wa tusallim Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahbaz wa ayyid nahratal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wal muslimin fid dharaini amin. Para hadis dan kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih malam ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menambah dan mengisi sisa-sisa umur kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita menjalankan, mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan payam bagi, ya, payam bagi lil mujahid. Oke. Payam bagi lil mujahidi ayyahtariza kullal ihtiras minar riya. Maka sebaiknya, seyogianya bagi orang yang berjuang, ayyahtariza kullal ihtiras, menjaga diri dari segenap penjagaan. Dari apa? Minar riya. Jangan sampai kita berjuang karena riya. Ingin pamer supaya dilihat orang, supaya terkenal. Itu perlu kita jaga. Niat riya itu jangan sampai menjangkiti hati kita dalam berjuang. Wa iradata ghairi wajhillah. Kita jaga juga jangan sampai niat dan tujuan kita bukan mencari ridha Allah. Bi jihadihi, pada saat perjuangannya itu. Ya, jangan sampai itu. Wal yakhlis niyatuhu lillah, hendaklah membersihkan, mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal yubalik bi zalika indal qital, lebih-lebih penjagaan dan keikhlasan itu ketika kita berperang, ya. Melawan orang kafir, melawan hawa nafsu kita, melawan bujuk rayu duniawi yang akan membelokkan keikhlasan kita. Wal yasdad minat tahappuz, hendaklah menambah pemeliharaan juga, ya. Kita tambah pemeliharaan kita. Wal ijtihada
wal ijtihadi, dan kita tambah juga perjuangan kita, semangat kita tambah terus fi islahin niat, di dalam memperbaiki niat kita. Karena yang digerogoti itu niat kita. Kalau niat salah, maka bisa batal semua perjuangan. Ya. Mukhafatan, kena khawatir, ayaktula ala gairi kamalil ikhlas, jangan sampai berperang bukan kena kesempurnaan ikhlas. Ya. Kalau sudah tidak ikhlas, fayahbitu amaluhu, bisa batal amalnya. Ya, kalau sudah tidak ikhlas, ya sia-sia. Wa yubtilu ajruhu, bisa batal pahalanya. Amalnya bisa gugur, pahalanya bisa batal. Wa takunu khatimuhu wal iyazu billah, jadilah akhir kehidupannya, kita mohon perlindungan kepada Allah, ghairu hasanatin, itu tidak baik. Ya, bisa jadi akhir hidupnya tidak baik kalau niatnya tidak ikhlas. Wa yasiru amruhu fi ghayatil khatar, jadilah segala urusannya ya sia-sia belaka. Itu yang pertama ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas. Ya, perjuangan secara umum maupun secara khusus. Perjuangan secara umum yang memerangi musuh-musuh Allah, itu orang kafir. Secara tasawuf, musuh kita itu semua yang menghambat ketaatan kita kepada Allah, itu musuh kita. Pekerjaan kita menghambat kita taat, itu musuh kita. Secara tasawuf. Keluarga kita yang menghambat ketaatan kita, itu juga musuh kita. Siapapun, apapun yang membuat ketaatan kita akan berkurang, apalagi sampai hilang, na'udzubillah, itu disebut musuh kita. Kalau sudah musuh kita, ya jelas musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja. Menurut ulama tasawuf, ya. Ya memang betul itu. Atau secara khusus yang disebut dengan jihadul akbar, yaitu memerangi hawa nafsu. Imam Al-Qushairi dalam Nahu Al-Qulub, Nahu tasawufnya mengatakan, tajarrad minad dunya fa innaka innama sataqta ilal ardi wa anta mujarradun. Sunyikan, bersihkan dirimu dari segala pengaruh duniawi, bujuk rayu hawa nafsu, bebaskan dirimu, kata beliau. Fa innaka innama, sungguhnya engkau pada dasarnya sataqta ilad dunya, turun ke dunia ini, lahir ke dunia ini, wa anta mujarradun, engkau benar-benar tidak dipengaruhi oleh dunia apapun, nafsu apapun. Kita lahir, apa yang mengaruhi kita kah? Ada yang menggoda kita? Tidak ada. Ada yang mengikat kita duniawi? Tidak ada. Nah, itu kita kembalikan fitrah itu ketika kita berjuang di saat kita remaja, dewasa dan terus. Itu kata Imam Al-Qushairi. Selanjutnya, wa mimma yambagi lil mujahid, termasuk yang seyogianya harus dilakukan oleh orang yang mujahid, orang yang berjuang, ya, ayyahzirahu wa yahtariza minhu ghayatul ihtiras, berhati-hati dan menjaga diri sepenuh penjagaan. Apa? Al-firaru minaz zahfi. Nah, ini yang penting. Jangan sampai lari dari medan perjuangan. Karena kita umat Islam mau mati untung, mau hidup apa lagi, ya. Mati syahid, hidup terhormat, gitu kan. Jangan sampai, karena itu termasuk dosa besar. Disatukan pembahasan hadisnya dengan uququl walidain. Ya. Termasuk dosa besar ada 3, disatukan al-isyraku billah wa aqul walidain al-firaru minaz zabi.
Termasuk dosa yang paling besar, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, lari dari medan perjuangan. Ya, yang disebut dengan al-jubnu, pengecut gitu. Pengecut awak doang beli. Nang darajah. Danang-danang senina segala jering dia bani jam. Nah, itu jubnu namanya. Pengecut. Ya. Nauzubil. Haitsu la yajuzul firar. Dari segi kita tidak boleh lari. Ya. Musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari. Baik kita mati syahid ketimbang kita lari munafik, ya. Nauzubillah. Faqad adda alaihi salatu wassalam zalika minal mubiqat. Nah ini kan, maka sungguh Nabi mengkategorikan dosa yang lari dari perjuangan disebut al-mubiqat. Dosa besar al-mubiqat itu yang perlu dijauhkan. Ya. Al-mubiqat namanya, istilah dosa besar ini. Ada 7 al-mubiqat, ya, 7 dosa besar. Di antaranya al-firanu minaz zahbi wa minal kabairi wal muhlikat, termasuk dosa besar dan perkara yang bisa menghancurkan agama, menghancurkan sendi-sendi perjuangan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Nah, ini dia, ya. 3 perkara tidak bermanfaat bersama 3 itu amalan apapun. Batal amal kita dibuatnya. Kalau ada salah satu dari yang 3 ini, amal baik kita hangus begitu saja. Yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Bagaimanapun amal kita berjuta-juta, bertriliun tiap hari, tapi al-isyraku billah la manfaata. Auzubillah. Uququl walidain, nah ini dia kan. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini bahaya juga. Membatalkan itu. La yanfa'u ma'ahunna amalun. Tidak bermanfaat sedikit pun bersama dosa ini satu amalan. Wal firaru minaz sahbi, lari dari medan peperangan. Munafik. Dia mendatang musuh juga paling belik suara. Maju, jangan sampai ke belakang. Datang musuh berlari. Karena bahaya itu. Kalau satu yang takut, bisa yang lain juga akan ikut takut. Manusia itu saling melihat kita, saling mempengaruhi. Satu yang takut, kurang mati masih lihat anakku, kan? Mulai wah itu beri anak si lain mikir. Itu insyaallah. Berikutnya, wa kadzalika yajtanibu al-gulul. Ya. Demikian juga kita harus menjauhi al-gulul, kullal ijtinab, ya. Gulul itu mengambil ghanimah, ya, tanpa ikut berjuang, milu-milu, gulul, ya. Dosa besar juga. Papa mau je lah, balik julun dong minta bagian. Yang apa ikut perang dahulu, dia balik perang. Papa ghanimah doang, milih. Itu namanya gulul, ya. Itu juga dosa besar, mengambil bagian tanpa ikut perang itu. Karena yang berhak dapat yang ikut perang. Pendapatannya tergantung modalnya. Yang sambil pakai kuda lain dapatnya. Yang terdepan lain, yang di belakang lain. Pada mau nak juru ngajar limudi jabaran dan limudi tepilin. Beda pendapatannya. Pendapatan pemimpin perang berbeda lah, ya. Karena istilah harta perang itu ada 2. Ada ghanimah, ada faid. Ada ghanimah, ada faid. Kalau ghanimah itu kita perang dulu. Perang dulu sehingga kalah musuh. Nah, harta yang ditinggalkan itu apapun yang tertinggal. Manusia tinggal ya juga termasuk ghanimah. Para wanita disebut tawanan, ya. Hewan, harta dan seterusnya. Disebut ghanimah. Kalau pahe, ya.
Ngajak teh. Salam. Assalamualaikum. Salam. Salam. Nanjak ada ngaji ni. Oh, okey. Sila datang. Ya kah? Yang macam kata Melayu ni. Ketemu datang. Kah? Ya, sila. Assalamualaikum. Salam. Nah, pahit kalau pahit aja, tidak ada perlawanan. Bung kita ruang berberari musuh. Tanpa perang. Langsung mereka kocar kacau meninggalkan seluruh hartanya, keluarganya. Pahit jarang. Maksudnya pahit lalu sia kan. Kemudian sentul, pahit lalu. Tanpa dicicipi. Tanpa itu. Ya. Ada gozun, ada sariun. Kalau perang itu dua istilahnya. Kalau gozun dipimpin langsung oleh Nabi dan ikut Nabi berperang. Kalau sariun, Nabi tidak ikut perang. Hanya para sahabat dengan sariun. Kalau gozun, Nabi ikut perang. Ya, 27 kali Nabi ikut perang. Kalah cuma sekali, perang Uhud doang. Dia pun kalah karena anggota tidak taat. Ya, tidak taat pada perintah pimpinan. Disuruh nunggu gunung untuk memanah. Ya. Tidak taat. Kedua karena terpengaruh oleh harta ghanimah. Orang sedang memungut harta di bawah. Dia nunggu di atas. Ya itu jangan turun. Turunnya milik. Saat itu Said Khalid bin Walid belum masuk Islam itu. Dialah yang naik ke gunung itu mengganti posisi Islam itu. Dialah yang kumpul di sana sebagai mana. Habis di bawah. Setelah Rasulullah yang jatuh di lubang itu. Beliau kena dengan helm beliau. Gigi beliau rontok. Berdarah itu. Ya, berdarah. Nah, para pelaku anak buah Habib Rizik no. Bagaimana coba kita kebal no. Katanya kalian mau mati syahid, kalau mau kebal mau kapan syahid? Kalau mau syahid enggak usah kebal. Mati wah no kan? Ya. Seperti itu. Kalau mati syahid jangan cari kebal. Enggak bisa kita mati syahid kayak Khalid bin Walid itu. Enggak bisa mati syahid beliau. Sekalipun kinannya mati syahid itu besar. Dari mana kita tahu di sejarah beliau ingin mati syahid karena terdepan terus dia dimanapun perang. Dan dia selalu mimpin, dia selalu menang. Iya, tidak pernah luka, Malik mati, bahkan doang dia bau. Nanti setelah dipandi kematiannya itu baru tahu dukanya. Tidak ada jaraknya kulit-kulit itu. Dengan istilah dengan padukan lalu nam padi nam mati nam keruan bakatnya. Nah, saat dia hidupnya tidak ada. Ya, telayan dah. Nah itu belum masuk saat dialah Nabi pernah kalah sekali perang Uhud gitu ya. Cuma dua kendalanya kalah, tidak taat dan ya tergoda oleh harta rampasan. Nah ini yang dilarang kita ini. Bisa-bisa kita kalah kalau tergoda kan. Mata sekolah saya ndah. Minta tergoda oleh ini na burung tak tamat. Burung itu. Andai kata bau tak tamat bah lagu ilmu no orang tak maksimal loh. Kita ketua ngaji ketua midang kan. Itu masalah. Itu gulul namanya ya. Jauhi gulul. Kulal ijtinab dengan setiap dengan segala cara menjauhkannya. Fa inna ismahu azimun, karena dosanya juga besar itu. Wa qad apa katanya? Wa qad toroda sebenarnya itu ya. Waroda cuma tidak ada dalnya. Wa qad toroda fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdidatun hailatun ya. Tumpah darah yang sangat keras. Wa ma'nahu ay ya'khuza syai'an minal ghanimati mutasan bihi duna baqiyatil mujahidin. Itu ya. Duna ilmihim bizalika waridahum. Gulu itu mengambil sedikit dari harta rampasan secara khusus. Ya. Bukan sisa dari yang mereka perjuangkan dan bukan juga ya kena pengetahuan mereka. Bizalika waridahum, tanpa reda mereka. Ngambil bait-bait tadi kah? Tanpa diketahui, tanpa reda orang yang berjuang. Mengambil tanpa hak lah ya. Mengambil harta ghanimah tanpa hak, bukan haknya dia. Tanpa meminta juga, tanpa memberitahu juga. Itu gulul ya.
Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang paling tahu. Wa yanbaghi likulli muslimin ayyan wal jihada. Sebaiknya setiap orang muslim berniat untuk berjuang, ya. Karena hidup adalah al-jihad. Allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Sekalipun kita tidak ada peperangan, ya kita benar berjuang sudah. Berjuang karena hidup ini penuh tantangan dan musuh-musuh. Lebih-lebih iblis, ya, setan yang tidak kelihatan itu adalah musuh yang kita lawan sebagai jihadul akbar. Disebut dengan hawa nafsu kita juga. Makanya kita berniat berjuang. Wa yuhaddisu nafsuhu bihi. Ya. Harus menjanjikan dirinya juga. Ya. Hatta yusallima minal wa'id, sehingga dia selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Al-waridu fi tarki zalik. Tuh, ada ancaman Allah orang yang meninggalkan jihad itu. Ya. Pokok-pokok niat aja dulu. Niat aja dulu. Itulah yang dilakukan oleh orang radikal itu. Bagaimana upaya di setiap demo itu harus berusus sara. Kalau surah sara kan antar agama. Jadilah perang agama. Itu yang mereka kejar. Mereka ingin mati syahid di situ. Nah. Ya. Karena doktrinnya keras. Misalnya orang yang baru tobat. Orangnya sudah banyak dosanya. Dia bilang kau tidak bisa diampun pakai sholat. Baru kau bisa diampuni oleh Allah, harus mati di jihad. Ini sih nanti yang lek telinga ini padah berbom ini. Sudah begitu doktrinnya oleh amir namanya. Ulamanya lah. Dosamu baru taubat seperti ini tidak bisa diampuni pakai sholat. Ya, kecuali kau langsung jihad. Bom lepas tuh. Oh dengan siluet Kristen itu. Karena mereka ingin diampuni oleh Allah, masih selamat, ya sudah, tidak ada takut-takutnya. Karena yang dikejar mati. Jihad fisabilillah. Padahal bukan itu, jihad fisabilillah namanya itu. Bukan jihad fisabilillah, jihad fisabilillah itu. Nah doktrinnya begitu ya. Itu namanya radikal. Dan mereka menganggap orang yang hormat Pancasila togut namanya. Pengkhianat agama itu, togut, pemerintah togut. Pokoknya mereka terlalu keras. Ya. Nauzubillah lah. Kalau Habib Rizik tegas namanya, bukan keras. Tegas. Hanya beliau yang dengan beberapa orang yang berani nahi mungkar. Yang amar ma'ruf juga banyak. Semua ulama amar ma'ruf namanya. Nahi mungkar itu yang sulit. Nah kalau beliau dua-duanya kan. Mana amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena sulit nahi mungkar itu. Lebih-lebih melawan pemerintah sekat itu. Itu bani, penjara bang. Wah beberot itu kan. Tuh. Beda Jawa dengan di sini. Mungkin tuan guru penjaraan laku kurang-kurang. Dianggap orang terhina, sudah terbanyak dosa. Beda dia orang Jawa. Tuan gurunya masuk Islam kena tegasnya. Disitulah kehebatan anggapan dan tanggapan para kaum murid-murid itu dan orang lain. Di sini juga makanya tidak ada yang berani seperti itu, tegas. Takut ditangkap penjara bang. Isu-isu no. Wadah ngenek dengan ini ada kurang ngenek kan. Jerak talaga sugel. Itu. Nah kecuali kayak Maulana Syekh. Kayak Maulana Syekh. Beliau tegas kan? Ndak sudah. Sampai kemudian pernah diculik kan? Setelah menculik, memang dulu beliau tidak suka sama Golkar. Karena tidak sejalan kan. Makanya diculik dulu. Itu. Soleh kan namanya itu ya. Yang di Perigabaya itu. Iya. Ada solehnya kan? Ada solehnya di kalimat nama beliau. Saleh Sungkar. Itu ada Soleh Sungkar itu. Diculik itu. Mau saya yang ceritakan kita, diculik itu. Tengah jalan baru diturunkan, dipotong leher beliau. Gorok jama.
Dia milih-milih bakat. Dia milih sampai berkeringat orang yang motong. Kata Bapak Masih, sasik ya lelah lalu dengan si begorok no. Allah aku bicara yang baru bakat. No. Lelah ya sih si tegorok no. Oh undang melihat kita aku mati jan nih. Engkau aku lepas jamku barang ni arak sabukku mana. Kasihan pelelah pun gorok aku ini bakat-bakat. Setelah dibuka dua baru dipotong, suruh potong lagi. Ninggal beliau. Langsung hilang jamnya sama sabuk itu. Bersama perginya roh beliau. Itu kata Pak Musa dulu. Haji 7 beliau dicolek kan. Ingin dicolek tapi belum dicolek. Azan dulu. Syarun. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya Bapak saya mengatakan kita juga mau diculik. Makanya dia datang malam itu, tapi sampai jam 8 tidak sampai-sampai di pintu rumah itu. Masih berenang sampai jam 8 pagi. Mereka kayaknya melihat laut rumah ini, kata beliau. Baru beliau keluar sholat duha, baru diusir. Surah. Ya seperti itu, jadi alhamdulillah. InsyaAllah. Itulah kelebihan dari Pak Masih. Memang sudah persiapan beliau. Dia juga bercerita dulu. Adik saya namanya Tuan Guru Sobur 1 bulan di sini mati si keras seher lah itu, kan? Dia meninggal karena disantet. Saya dulu sebelum ke Solatiyah persiapan 2 tahun belajar kebatinan dulu. Belajar ilmu-ilmu pagar benteng asma, kata beliau. Iya, yang asma. Berarti beliau belajar dari pengalaman saudara beliau. Kakak beliau, ya bukan adik beliau, kakak beliau. Kan beliau paling kecil kan. Dari 6 bersaudara. Hanya berdua yang laki kan. 4 perempuan. Luar biasa kita diceritakan, luar biasa sehernya dulu. Lebih-lebih waktu saya menulis hizib itu, kata beliau. Mami tiang Guru Majid lawan tindo. Langsung juga lewang. Dan keris itu tidak ada yang pakai tangki, kata beliau. Tanpa tangki langsung nancap dalam tembok. Kurang-kurang itu nunduk lah. Ini pedang pekir, kata beliau, bukan sekedar keris. Pedang pekir dikirim oleh orang-orang yang ya sakti mengangkatkan dirinya, kata beliau. Hujan besar, kata beliau, pernah kita hujan besar. Tiba-tiba terbang ke leong nona, di depan kursi. Isinya banyak jajah, macam-macam. Kelep, nyiru bahasa beliau. Itu seher kita makan lah. Bahaya itu, kata. Itu keras-keras seher zaman dulu. Dan mami saya kalau ada pintu ketuk langsung lari perang itu, kan? Langsung bergelebukan ke jadwal. Memang sakit dengan si datang. Lawan tu ngampang tindu. Menunggu masa yang nulis hidup di rumah.
Itu dasarnya dulu di awal-awal. Seperti itulah ya. Kenapa tidak diceritakan dari dulu Bapak Maulana saya itu Sultanul Aulia? Karena memang beliau sendiri yang minta. Tengku Betul Rahman itu yang menjadi saksi beliau. Dia pertama dikasih tahu, kalau kamu ingin ke Mekah dikasih uang 500 perak dulu, 500 kertas lain. Nih maka dulu haji nah. Maaf Tuan Guru, sondet tebu jari 500 jangan. Iya maka dulu cari modal dia. Ya piranya cukup seberangkat. Singkat cerita dia tercapailah niatnya berusaha dengan uang modal itu, ya. Saya memberitahu dia sampai di sana, sampaikan salam saya ke Syekh Wildan namanya, Syekh Wildan. Ya, Syekh Wildan namanya itu. Kita akan bertemu 3 kali nanti. Sehingga kamu sampai di sana, kan? Ya, ternyata betul. Sampai sana langsung beliau bertemu dengan Bapak Maulana Syekh itu. Ya, dilihat Maulana Syekh itu. Iya, karena beliau dianggap kurang yakin terhadap kewalian Maulana Syekh. Jadi gitu dia. Jabatur Rahman, kurang yakin nanti lek kewalian gua. Ya kemos-kemos. Karena kami buat tiang apa melek ku jari apa nangke kah? Ku jari apa nangke ini coba disebut. Kemudian tiang kita belum mau cari kapal terbang, langsung pret. Langsung kapal terbang masuk kelep. Kapal terbang ndek, berubah jadi kapal terbang. Kelep, turun lagi, tret. Nah, kembe, sadu anta. Sadu tiang belum mau cari wali. Dia mana anta ini terus. Ya, sampai begitu dia. Ya, insyaallah. Itu dia merasa yakin sudah Maulana Syekh sebagai wali. Di situ dia merasa kagum, dilihat sudah tidak ada Maulana Syekh sudah. Tapi jangan ketemu lagi, tinggal 2 kali. Disuruh dia datang satu tempat itu. Ternyata bertemu dengan orang. Ayo kita pergi. Ya. Masa yang suruh ketemu dia dulu. Akan kamu pergi di setempat itu. Di sana ternyata beliau ditunggu oleh orang. Beleman saya Beleman dah, Leman Jawa aku kan. Dengan Leman Jawa. Itu pertemuan kedua. Yang ketiga baru diundang dia. Ayo menyaksikan ada pengangkatan Sultanul Aulia sekarang ini. Ya. Di tempat ini dia ajak dia. Tuh. Siapa yang kira-kira yang jadi Sultan Aulia sekarang ini? Yang insya Allah katanya dari Indonesia. Bagian mana Indonesia? Dari NTB. Siapa ya gitu? Ya gurumu namanya Zainuddin itu yang diangkat Sultanul Aulia. Ya. Orang itu tidak perkenalkan diri siapa namanya, hanya diajak-ajak saja. Itulah beliau melihat langsung. Maulana Syekh kayak pesawat itu turun. Sudah duluan para wali-wali yang dari dulu. Ya. Di sana dia menyaksikan asal masyad, berpidato. Sudah sekian tahun saya diangkat jadi Sultan Aulia, belum ada pengganti saya. Nah, sekaranglah ada pelantikan Sultan Aulia. Yang mengganti saya adalah disebutlah nama beliau. Syekh Zainuddin Abdul Majid dari Ampenan NTB. Ya. Dilantiklah beliau. Tapi yang dua kali ketemu itu mimpi saja. Ya mimpi saja. Hanya dia bangun selesai dilantik itu, bangun. Tuh. Ya. Singkat cerita, dia pulang haji. Disuruh panggil sama saya, suruh apa ketik? Jangan koleh-oleh kan? Ya oleh. Sampai dia ke Pancor pagi-pagi, diminta ke Pancor pagi-pagi itu. Selesai sholat subuh sudah di Pancor. Bukan lain dari motor. Nah, lampak-lampak. Kan? Tapi begitu dia keluar rumahnya langsung ada bemo di situ. Sudah ada teriak-teriak, karena itu teriak. Ya. Cerita sampai le luar daripada jalur provinsi dan teratak jauh keluar. Sampai di luar turun dia, sudah ditunggu oleh bemo lagi oleh hengkel itu. Ya. Tayak dia. Diantar sampai Pancor, dia minta Pancor ya. Langsung diantar itu. Langsung berhadapan dengan Bapak Maulana Syekh.
Dan be oleh-oleh mek na. Mohon dak kepang tiang, orang kata jadi jangan beli apa-apa. Ara oleh-oleh hantar ni. Be yang na. Dia nak tahu sebenarnya si oleh-oleh no. Penyaksiannya pelantikan itu yang harus diceritakan sebenarnya itu oleh-oleh ini maksud. Bukan oleh-oleh korma dan ini maksud. Ini ngerti kan. Mun memele cerita nak aku cerita kan. Tahu mereka dengan kaca berarti no kan? Ya, dia impi mek kan. Dia sendiri tidak pernah cerita dikering impi ke Bang Tindo. Nggih berarti yang kaca dengan Jawa, dan dengan Jawa ini. Nabi Khidir kan jame ini. Nak siang. Apa ndait mek bercerita ya sama sat ngene. Oh. Kan dia bercerita kecuali ku mati lawan nah. Ini bau sih nyimpen rahasia ini sampai mati orang seorang cerita. Itulah ya. Alhamdulillah. Kita dapat lebih dekat ya penyaluran ilmu dari beliau. Selanjutnya apa tadi itu? Nah, ini hadis kan? Qala alaihi salatu wasalam man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsuhu bil ghazwi mata ala syubhatin minan nifaq. Nah itu kan. Barang siapa mati tidak pernah berperang. Makanya kita berniat dulu perang. Melawan nafsu itu kita berniat perang itu. Kita melawan nafsu tapi tidak ada niat perang berarti kita tidak perang itu. Ya. Maka kita berniat jihad itu. Jihadun nafsi itu ya. Itu pertama, kita berniat perang. Nah, bahaya mati kita. Mirip dengan mati munafik kan. Masyaallah. Walam yuhadis nafsuhu bil ghazwi. Tidak menceritakan dirinya untuk pergi perang. Harus kita berjanji oleh kita untuk pergi perang, berperang. Kita pergi ngajarkan pergi perang juga. Makanya kita niat jihad itu. Pergi mengajar pokoknya kita niat jihad itu, ya. Kenapa kita disuruh demikian? Wa mata ala syubhati minan nifaq. Orang yang tidak punya dua, tidak berniat jihad dan tidak menceritakan dirinya juga berinisiatif atas dirinya untuk perang, maka matinya mirip dengan munafik, ya. Ala syubhatin, syubhat minan nifaq. Ya, masyaallah. Auzubillah. Wa yanbaghi al-isar min as-su'al asy-syahadah. Masyaallah. Ini kita diminta. Sebaiknya anda memperbanyak dari minta mati syahid kepada Allah. Ya, itu. Sebaiknya. Wa yanbaghi al-iksara. Ya, sebaiknya orang yang berjuang itu banyak min su'al asy-syahadah. Banyak minta agar mati syahid. Wa ja'alni syahida. Wa ja'alni fid dunya syahida. Qala alaihi salatu wassalam man sa'alallaha syahadatan yasduku balaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Nah ini kan. Barang siapa mohon kepada Allah supaya mati syahid. Ya, dengan betul-betul hati yang jujur. Ya, ikhlas maksudnya ini. Balaghahu Allahu manazil asy-syuhada. Allah akan menyampaikan dia di makom orang-orang yang mati syahid. Sekalipun mati le baton tah. Mati le balin tah. Tapi sudah kita minta. Kan itu ada satu doa ya. Wa mautis syuhada. Itu kalimat doanya kan? Apa awalnya itu? Wa amitna ya mautis syuhada. Disuruh banyak minta agar kita mati syahid. Mati syahid. Ini sudah buktinya ini ya. Wa in mata ala firashihi, sekalipun dia mati di ranjangnya, dia akan diposisikan seperti orang yang mati syahid itu. Man sa'ala Allah asy-syahadata, barang siapa mohon kepada Allah agar mati syahid, yasduku. Ya, didukung dengan kejujuran, dengan kebenaran hati maksudnya. Balaghahu Allahu manazilasy syuhada. Allah akan menyampaikan niatnya itu di makom syuhada. Wa in mata ala firashihi, sekalipun dia mati di ranjangnya. Itu masyaallah. Ini doanya.
Allahumma ja'alna minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim ibtigha'a mardatik bi fadlika. Ya. Apa kalian tulis itu? Wa min natika ya karim. Ini doanya. Kita sunat memperbanyak doa ini itu ya. Mari kita baca 3 kali tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim ibtigha'a mardatika bi fadlika wa mannatika ya karim. Allahumma ja'alna minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim ibtigha'a mardatika bi fadlika wa mannatika ya karim. Allahumma ja'alna minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim ibtigha'a mardatika bi fadlika wa mannatika ya karim. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mujahid, orang yang berjuang fisabilik di jalanmu bi amwalihim, dengan menggunakan harta benda mereka, wa anfusihim, dengan jiwa mereka, jiwa raga mereka, ibtigha'a mardatik, demi mencari keredaanmu, bi fadlik, dengan mencari karuniamu, wa minnatik, mencari pemberianmu, ya ya karim, wahai Tuhan yang maha pemurah. Amin ya rabbal. Hafal kan? Oke. Ulang-ulang. Sunat kita memperbanyak agar kita mati syahid. Wa qad zakarna hadzal ahruf, ya, ahrupa alwajizata. Sungguh telah kami jelaskan, ya, doa singkat ini di dalam berjuang, tayammunan wa tabarrukan bi zikrihi, sebagai sempena dan berkat dengan menyebutnya, wa karahiyatan, ya, sebagai sebentuk kebencian, ayyakhlu hadzal kitab minhu, ya, sebagai bentuk kebencian kosongnya kitab ini dari doa ini, makanya diulang kembali, ya, agar lengkaplah, agar tidak kurang kitab ini dari doa ini, makanya dimasukkan tadi, ya. Warajaan warokbatan fi ayyaqif 'alaiha ahadun minal muslimin, sebagai harapan, ya, sebagai motivasi agar setiap orang terhenti dari muslimin untuk bisa mengambilnya. Oh, ini doa kan? Oh, ini dia. Dari tadi kan kita doanya, oh ini ternyata ini dia, ya. Alhamdulillah. Fatamba'isu lahu niyatan salihatan ala jihad, supaya dia bangkit baginya, supaya muncul baginya niat yang baik untuk berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Fayujahid, hendaklah berjuang. Fayakunu lana fi zalika nasibun min sawabil mujahidin, supaya kita dapatkan dengan niat tersebut pahala seperti orang yang berjuang. Wa ajrohum, begitu juga ganjaran mereka. Fa innad dala 'alal khairi kaba'ilih. Nah, ini yang penting, ya. Maka sesungguhnya orang yang menunjukkan kebaikan itu sama dengan mengerjakannya. Tembadak-badak dengan, metutuk-tutuk dengan, marah dengan sing rumah layatan. Wah, dia jangan layat dari gilirannya dah, ya. Cuma memberitahu dan mengumumkan. Apa sih dengan si lalu? Ad-dalu 'alal khair kaba'ilih, gitu, ya. Menunjukkan kebaikan sama dengan mengerjakannya. Artinya mau terpahala dengan singgah iya. Lalu dia metutuk-tutuk dong sampai mati. Ini orang gawe. Boleh hitenda. Boleh kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tab. Nah, jangan kita kena besar murka Tuhan kepada orang yang pandai ngomong dan pernah mengerjakan omongannya, itu kan. Kena hitenda. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Antum tatlunal kitab apalah ta'qilun. Ya, jadi dipertanyakan akal kita itu aja. Apa kamu tidak mikir gitu, ya? Nyuruh-nyuruh dengan lonto, dengan gawe iya. Apa kamu tidak mikir gitu. Ya, insyaallah.
Mentawah mau gawe ian dek terpelih. Ketika kita memberitahu lagi, kita dapat bagian. Ya doang gawe ian betul-betul. Padahal dia juga mampu, peluang banyak, waktu banyak. Didukung oleh ekonomi dan fisik, lalu tidak pernah melakukan, itu kita dimurkai Tuhan. Kalau kita tidak mampu, jangan dimurkai. Kita membarat dengan cara haji, kita dari kepeang tenda. Tidak disalahkan kita oleh Allah itu. Orang kita sendiri belum mampu. Wa man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Nah, itu kan luar biasa. Sesungguhnya menunjuk kepada kebaikan kapailih seperti mengerjakan wa man da'a ila hudan, barang siapa mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka baginya ada pahala misla ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya petunjuknya itu. La yang khusus zalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak itu sedikit pun. Lain mau teh, ya, bukan mengurangi persentasi pahala orang yang kita kasih tahu, tidak. Murni persentasi kita dari Allah. Orang yang mengerjakan juga murni pembagiannya tanpa dikurangi sedikit pun. Gitu ya, insyaallah. Ini Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ya langan bait anu nu bade kun. Multi level nu. Salah anu. Nah itu jadi disiksa orang. Iya. Iya aja bahala rintisan kan. Ya cuma terinspirasi aja. Mau dengan anunya jadi mau naik dah ketayak. Multi level aja. Kalau saling perperan tidak apa-apa, silahkan. Ya. Yang penting kerjasama. Kama fil hadis sahih, sebagaimana jelaskan dalam hadis sahih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Tiada yang beri aku taufik kecuali Allah. Atas Allah lah kita berserah diri, kepadanya juga kita akan kembali. Kepadanya aku kembali. Ilaihi unib, ya. Waqad alimtum ma'asyiral ikhwan, sungguh antum telah mengetahui sekalian saudaraku, rahimakumullah, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Badlul jihad fi sabilillah, kelebihan jihad di jalan Allah. Wa makanatuhu fiddin, posisinya di dalam agama. Paman istata'al jihada, ya, barang siapa mampu berjuang, wa tamakkunihi min wa tamakkan minhu, betul-betul memungkinkan dia bisa melakukan, fal yujahid, hendaklah berjuang, wal yubadir, hendaklah dia segera, wa yusammir, cepatlah lakukan, cepat. Wala yatakasal, jangan malas-malasan. Wala yuqas, jangan lemah, ya. Wala yuqassaru, jangan lemah. Malam yastati walam yatamakkan, barang siapa tidak mampu dan tidak mungkin, falaihi bihusnin niat bil jihad, maka wajib atasnya berniat yang baik untuk berjuang. Berniat, mudah-mudahan kejelap sehat milu perang entah ikut berjuang. Wa kasratud du'a lil mujahidin. Nah ini, orang yang tidak mampu berperang, perbanyak doa untuk orang yang banyak doa, banyak mendoakan. Wa i'anatuhum bima yaqdiru alaih, membantu mereka dengan apa yang mereka mampu, silahkan. Mampu dengan doa, pakai doa. Mampu dengan modal, pakai modal, ya. Mampu dengan pikiran, pakai pikiran. Tuh. Wa i'anatuhum bima yaqdaru alaih. Wal yastagil bimujahidati nafsih, hendaklah sibukkan diri dengan berjuang atas dirinya sendiri, wa hawahu, dan berjuang kepada hawa nafsunya, fi taati rabbih, di dalam mentaati Tuhannya, wa maulahu, dan penolongnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa inna zalika min aqsamil jihad,
Sesungguhnya yang demikian ini juga termasuk bagian dari jihad. Berjuang pada diri kita sendiri agar kita tidak lemah, tidak malas, tidak pengecut. Itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid man jahada hawahu. Yang dimaksud dengan orang mujahid, orang yang berperang adalah sesungguhnya adalah orang yang memerangi hawa nafsu. Itulah sesungguhnya secara hakiki yang disebut mujahid. Wal mujahir man hajara manahahullahu an. Yang dimaksud dengan orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Ya. Apa saja yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, itulah hakikat hijrah. Bukan pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Itu secara umum itu. Tapi hakikat hijrah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah pada diri kita. Wa balagona annahu alaihi salatu wassalam, telah sampai kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda li ba'di ashabih, kepada sebagian sahabat beliau. Ya. Wa qad qadimu minal jihad, mereka itu terdepan dalam berjuang. Itu. Ya. Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadun nafsi. Tuh. Rasulullah bersabda kepada sebagian sahabatnya, ya, sahabat-sahabat yang terkemuka dalam perangan ini, ya, para tokoh-tokoh tempat beliau bersabda ini, bukan prajurit-prajurit biasa, ya. Apa kata beliau? Raja'tum min jihadil asghar, kalian telah kembali dari perang kecil ila jihadil akbar, menuju perang yang besar lagi. Ya, dalam hadis lain, qalu ya Rasulullah, ya, ma jihadul akbar, jihadun nafsi. Sahabat bertanya, yang mana namanya jihad akbar? Telah menjawab, qala jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Itulah, ya. Karena orang yang kuat bukan orang yang tidak bisa luka. Orang yang kuat bukan orang yang mampu membanting bertonton. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Itulah manusia terkuat, ya. Itu. Karena Mike Tyson kuat, Julun Senina jandara tadah. Bentak-bentak telinga na macol doang. Kalah Julun Senina. Nah, seperti itulah manusia. Hebat-hebat pada mama doang, Julun Senina kau jam. Insyaallah. Summa inna min akbaril kabairil mubiqati, kemudian sungguhnya termasuk dosa besar yang perlu dijauhkan. Wa azamul jaraimil muhlikat, ya, paling besar dosa jaraim, jarim itu, ya, jarimun jaraim, paling besar jarimah, apa itu, pelanggaran yang membinasakan adalah qitalul muslimin, membunuh orang itu kayak kemarin 6 orang itu sudah. Ba'dahum ba'dun ala riyasati wal mulk, ya, membunuh sebagian orang Islam dengan bagi yang lain karena alasan politik dan pemerintahan, ya. Wa hazuz dunya, demi meraih bagian dunia, wal himyah, demi kewibawaan, wal isyah, demi kepopuleran, allati hiya min umuril jahiliyah, itu termasuk perkara-perkara yang sama dengan orang-orang jahiliyah dulu. Mereka berperang hanya untuk keluarga, nama keluarga, pencitraan saja, ya. Wa qad qala Allah Ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Ini ayat ini sudah 5 nih. 5 yang didapatkan oleh orang yang membunuh dengan sengaja. 1 orang. 6 orang, 6 kali lipat. 1 orang saja ini. Barang siapa membunuh beriman 1 muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'u jahannam, balasannya jahannam 1 sudah. Kita menara ke jahannam dong. Khalidan fiha, dia kekal dalam jahannam. Kekal di sini saking laiknya buat nusugul. Saking lamanya baru keluar juga disebut dengan khalidan fiha.
Marangkan dengan sikte wah. Saking lain lagi tepi tu no, sangkut putus jarah kaling. Padahal dah mungkin dia tinggal. Saking lain nanti tono. Berniat dia sampai 10 tahun di Malaysia kan. Sangkut tepu Malaysia je dulu kan. Saking lamanya dia berniat di situ. Itu bahasa ya. Saking lamanya dia di dalam neraka khalidan fiha. Wa qadiballahu alaihi, Allah memarahi atas memurkainya. Wa la'anahu, itu sudah. Allah melaknatnya. Sudah 4 itu. Masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah memarahinya, melaknatnya lagi. Wa a'adda lahu azaban azim. Sudah disiapkan oleh Allah baginya azab yang besar dan pedih. Insyaallah. Alhamdulillah. Karena belum dikasih rasa nyesal orang membunuh itu kan. Nah, masih mereka tunduk sama atasannya, cuma jarak Jokowi mari nyesel kan. Mau minta maaf sama siapa, sudah mati orang. Hah? Ya, mati deh. Dengan baju kan. Ditambah lagi rekayasa menambah dosanya lagi. Nambah dosanya lagi. Itulah jelek. Termasuk satu hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Izal taqal muslimani bisayfayhima al-qatilu wal maqtulu finnar." Qalu hadzal qatilu fama balul maqtul. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Nah, itu kan? Insyaallah. Apabila dua orang muslim bertemu sama-sama menghunuskan perang keduanya. Nah, pada perang, saling perang nih. Berjanji bergelubukan. Berjanji fal qatil wa maqtul finnar. Yang membunuh dengan yang dibunuh sama-sama ke neraka. Berjanji ini jangan. Dia tuh berjanji tiba-tiba ngadang lagi itu aja lain babnya. Aja benda di, benda itu punya dendam kah? Banin kan atau buat kuburan kan? Di kuburan tanah badai. Nah, ini aja. Nah, hidup kena mati pada neraka nih. Sampai sahabat bertanya, qalu hadzal qatil fama balal maqtul. Mungkin ini yang membunuh cocok lah. Bagaimana dengan dibunuh? Kok masuk neraka juga? Apa jawab Nabi? Ya, qala innahu kana harisan 'alal qatli sahibi. Sebenarnya yang dibunuh juga memang sangat ingin membunuh saudaranya. Cuma dia duluan mati juga. Ya, bersama niatnya, ya. Hanya sama-sama ke neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam fi khutbati yaumin nahri fi hajjatil wada. Rasulullah bersabda pada saat khutbah Idul Adha ketika beliau haji terakhir, sebut haji wada. Innallaha harrama alaikum dima'ukum wa amwalukum wa a'radukum ka hurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baladikum haza unzuru la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Masyaallah. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian. Haram untuk ditumpahkan, haram untuk diremehkan, haram untuk dirampas. Kahurmati yaumikum haza, seperti haramnya hari ini kata beliau ketika haji wada itu. Fi syahrikum, seperti haramnya bulanmu ini. Fi baladikum haza, seperti haramnya di tempatmu ini, di negerimu ini. Unzuru, perhatikan, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kalian kembali kafir setelahku nanti. Aku mati kata beliau. Ya daribu ba'dukum riqaba ba'din. Memenggal sebagian kalian ya leher sebagian yang lain. Jangan. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam sababul min, ya, sababul mu'min pusuk, itu coba mencela orang beriman udah kepasekan.
Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekafiran. Menghinanya, mencelanya, mencela orang mukmin adalah fasik. Memeranginya adalah kafir. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yazal ar-rajulu fi fas'atin min dinihi. Senantiasalah seseorang berada dalam keluasan agamanya. Malam yusib daman, selama dia tidak menumpahkan darah haraman secara haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, li zawalid dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Masya Allah. Rasulullah bersabda, li zawalid dunya ahwanu 'ala Allah, menghilangkan dunia ini lebih ringan bagi Allah min qatli mu'minin bighairi haqqin, daripada membunuh satu orang beriman tanpa jalan yang benar. Nah, beratnya. Nenek doang dibani nyamati hamba nah, dek musim mati. Sia nyamati dengan darah jalan, tidak ada haknya. Lebih gampang Allah mencabut dunia ini. Lebih ringan bagi Allah mencabut dunia ini daripada membunuh orang beriman tanpa hak. Walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi istawaku fi dami mu'minin la dakhalallahu an-nar. Nah itu coba, insyaallah. Andai kata penduduk langitnya Allah dan juga penduduk buminya, mereka semua gabung sekutu di dalam menumpahkan darah satu orang beriman, la adkhalahumullahu an-nar, saya akan masukkan mereka semua ke dalam neraka, kata Allah. Insyaallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man a'ana ala qatli muslimin bi syatri kalimatin laqiyallahu ta'ala maktuban baina ainihi aisun min rahmatillah. Ya Allah. Masya Allah. Man a'ana, barang siapa menolong, membantu, ala qatli muslimin, untuk membunuh satu orang muslim, bisyarti kalimatin, dengan setengah kalimat. Oh ini lengkap. Antara doang. Tidak boleh. Antara mengkejit doang. Masya Allah. Laki Allahu maktuban baina ainihi, dia akan bertemu dengan Allah nanti. Sudah ditulis di antara dua matanya. Apa tulisannya? Aisun min rahmatillah, inilah orang yang jauh dari rahmat Tuhan. Ais, ya. Kering artinya ais itu, jauh dari rahmat Allah SWT. Dia tertulis di kentina, aisun min rahmatillah. Ya Allah. Berarti beli mukanya jadi deh. Aisun min rahmatillah. Bentar bedana barang dajal kaparon jadi. Ya, dara bedana. Terakhir. Wasyadidatu fi hadzal bab kasiratun hailatun, ya. At-tasdidat, ancaman-ancaman dalam bab ini sangat banyak, ya. Banyak macamnya. Falyahzaril muslim min zalika kullal hazri. Hendaklah setiap orang muslim waspada dengan segenap kewaspadaan. Wala ya'ridu nafsuhu lil waqi', jangan biarkan dirinya terjerumus bi sukhtillahi ta'ala wa ghadabihi, di dalam kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Wa la'anathu, jangan biarkan dirinya dilaknat oleh Allah. Wa azabahul azim, jangan biarkan dirinya terjerumus dalam azab Allah yang besar. Wal iyasu min rahmatihi, jangan biarkan dirinya jauh dari rahmat Allah. Nas'alullah al-afiyata wassalamah min jami' anwa'il khazai wal bala fil akhirati wal ula. Nas'alullah, kita mohon kepada Allah, al-afiyata, supaya kita dijaga, wassalamata, kita diselamatkan, min jami'i anwa'il khaza, dari segala macam bahaya wal bala dan ujian, fil akhirah, baik di dunia, wal ula, maupun di dunia. Ula pertama itu dunia.
Amin ya rabbal lana wal ihbabina, baik untuk kita semua ini, wal ihbabina, orang-orang yang kita cintai, wa kafatil muslimin, itu juga untuk seluruh umat Islam. Ya, amin ya rabbal alamin. Terakhir jadinya. Summa inna naro an nazkuruha huna syai'an yasiran mimma yata'allaqu bil wilayat fa inna hadzal mawdu' min ansabil mawadi nazkuru zalik. Kemudian kita melihat, semuanya kita melihat antazkuruha, untuk kita ingat dia kembali di sini, syai'an yasir, perkara yang sedikit, mimma yata'allaqu bil wilayat, dari hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Fa inna hadzal mawdu', sungguhnya pembahasan ini, min ansabil mawadi, ya, termasuk ya pembahasan yang penting lah, ya, li zikri zalik, untuk kita ingat-ingat itu, ya. Itu. Allah Subhanahu wa taala a'lam wa'lamu ma'asyiral ikhwan, amaddanallahu wa iyyakum bidawamit taufiq. Amin ya rabbal. Kekuasaan dibahas sudah, ya. Bagaimana pentingnya kekuasaan, bagaimana cara mengatur kekuasaan, al-wilayat, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.